orang penyair dan juga seorang yang setia kepada baginda Rasulullah, seorang yang memiliki kemahiran dan skill untuk dapat menghitung jumlah bilangan korma, sementara korma itu masih ada di pohonnya. Itu korma kalau ada di atas pohonnya sebelum diturunkan ditimbang, Abdullah ibn Rawahah itu bisa tahu berapa beratnya korma itu walaupun belum ditimbang. Allah kasih kekuasaan atau kekuatan kepada hamba-hambanya dengan kelebihan-kelebihan yang ada, dan Nabi akan menggunakan kelebihan yang ada pada sahabatnya untuk digunakan kepada hal yang baik, untuk kebaikan dan untuk agama. Berapa banyak anak-anak muda sekarang ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala skill khususnya dalam teknologi, mungkin TikTok, mungkin satu pertunjukan atau apapun yang boleh dibuat melalui teknologi ini. Tapi berapa banyak daripada anak muda yang menggunakan TikToknya untuk agama? Berapa banyak anak muda yang menggunakan skillnya untuk akhlak dan untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau baginda Rasulullah memerhatikan kepada sahabatnya yang memiliki skill, akan digunakan skill, kemahiran, kepandaian sahabat itu untuk agama. Jadilah Anda semua dengan kemahiran dan juga kepandaian dalam hal-hal tertentu untuk agama juga, supaya anugerah, kemahiran dan juga skill yang diberikan bermanfaat. Abdullah ibn Rawahah dijadikan oleh Allah salah satu petugas di Baitul Mal, Kementerian Keuangan, di zaman baginda Rasulullah SAW, dan ini adalah kebijaksanaan Nabi untuk memilih. Jadi Nabi itu kalau milih orang itu diperhatikan dulu apa kebolehan orang itu untuk dipilih oleh Nabi SAW. Nabi memilih duta untuk dihantar pergi ke Persia, dihantar orang yang bisa bahasa Persia. Ketika dihantar pergi ke Mesir, dihantar orang yang bisa bahasa Mesir. Ketika Nabi ingin membaca surat yang tertulis dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, Nabi panggil Zaid bin Thabit. Zaid, kamu belajar bahasa Hebrew. Saya tak aman dengan apa mereka katakan kepada saya, dengan apa mereka katakan dengan bahasa terjemahan mereka, yang mungkin mereka menipu apa yang tertulis dalam kitab mereka dalam bahasa Hebrew. Kamu belajar, kamu terjemahkan kepada saya. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi dalam bahasa Hebrew. Skill, kemahiran, belajar bahasa, tapi bukan untuk yang lain, bukan untuk hal-hal yang bersifat keduniaan saja, tapi untuk memahamkan kepada Nabi SAW atas perhubungan yang terjalin diplomatik antara baginda Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Zaid bin Thabit disuruh belajar bahasa Hebrew. Dan baginda Rasulullah akan memerhatikan kepada anak-anak muda daripada sahabat beliau, skill yang ada kepada mereka diberikan bimbingan supaya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Abdullah ibn Rawahah karena memiliki kemahiran itu dijadikan oleh Nabi sebagai salah satu staf di Kementerian Keuangan atau Baitul Mal untuk menjaga harta milik kaum muslimin yang ada di Baitul Mal. Salah satunya adalah tugas diberikan kepada beliau, kamu pergi ke Khaybar sana. Ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi Khaybar, ketetapan yang sudah disepakati daripada hasil kebun korma yang ada di Khaybar, sebahagian milik kaum muslimin, sebahagian milik orang-orang Yahudi. Dan itu sudah yang disepakati antara baginda Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Dan itu rahmat yang Nabi berikan, ihsan yang Nabi berikan hatta kepada orang tidak beriman kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan toleransi yang lebih hebat daripada cara Nabi mengajarkan toleransi dengan orang-orang bukan Islam?